Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lirawati Sembo dengan NIM 2024 610022. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat tentang faktor-faktor pembentukan tanah, sifat fisik tanah, dan klasifikasi tanah. Baik, yang pertama adalah faktor-faktor pembentukan tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah secara keseluruhan, baik pendapat umum maupun pandangan para ahli, mengakui bahwa proses pembentukan tanah adalah hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor, yaitu iklim, bahan induk, organisme, topografi, dan waktu. Setiap faktor ini memiliki peran spesifik dan seringkali saling mempengaruhi yang membuat karakteristik tanah menjadi sangat bervariasi di berbagai lokasi. Pendapat lain secara keseluruhan mendekatkan bahwa pembentukan tanah adalah hasil dari proses alami yang berlangsung sangat lama. Faktor-faktor seperti iklim yang menentukan pola hujan dan suhu, bahan induk yang menjadi sumber mineral tanah, serta aktivitas organisme yang membantu menyuburkan tanah. Dipahami secara umum berbagai elemen penting yang membentuk tanah. Kita menyadari bahwa proses ini melibatkan waktu panjang dan berbagai kondisi yang saling mendukung dalam pembentukan tanah. Lalu ada pendapat lain yang menyatakan bahwa keseluruhan memiliki pandangan yang lebih mendalam dan spesifik tentang faktor pembentukan tanah. Mereka mengidentifikasi dan mengklasifikasi pengaruh masing-masing faktor dengan lebih terperinci. Contohnya, Hans Jenny dalam teori menekankan 5 faktor pembentukan tanah, yaitu iklim, bahan induk, organisme, dan topografi, elemen yang bekerja dalam terintegrasi. Ahli lain juga menyebut bahwa bahan induk, topografi, dan iklim menentukan sifat dasar tanah, sementara organisme dan waktu memperkaya tanah seiring dengan berjalannya waktu. Lalu sifat fisik tanah. Secara keseluruhan, baik pendapat para ahli mengakui bahwa sifat fisik tanah sangat penting karena menentukan bagaimana tanah dapat mendukung kehidupan tanaman, memegang air, dan menahan erosi. Sifat fisik tanah meliputi tekstur, struktur, warna, porositas, dan konsistensi tanah yang semuanya mempengaruhi kemampuannya dalam mendukung berbagai fungsi ekologis dan pertanian. Pendapat lain juga menyatakan bahwa sifat fisik tanah mempengaruhi cara tanah digunakan, misalnya dengan tekstur lempung yang gembur lebih baik dalam mempertahankan kelembapan dibandingkan dengan tanah yang berpasir yang cenderung cepat mengering. Selain itu, warna tanah sering dijadikan penanda untuk kesuburan tanah yang gelap dianggap kaya akan bahan organik. Pada tingkat umum, kita menyadari bahwa tanah dengan struktur yang baik, mudah diolah, dan cukup poros mendukung pertumbuhan tanaman dan kegiatan pertanian. Lalu, pendapat para ahli menyatakan bahwa sifat fisik tanah dan peran setiap karakteristik dalam sistem tanah secara keseluruhan mempengaruhi cara analisis tekstur tanah berdasarkan perbandingan partikel pasir, debu, dan lempung, serta menilai bagaimana ini mempengaruhi kapasitas air dan udara di dalam tanah. Lalu yang terakhir adalah klasifikasi tanah. Secara keseluruhan, baik pendapat para ahli dan pendapat umum menyatakan bahwa pentingnya klasifikasi tanah untuk memahami karakteristik dan pemahaman tanah di berbagai lokasi. Klasifikasi tanah membantu kita menentukan jenis tanah tertentu serta bagaimana pengelolaannya agar lebih optimal. Klasifikasi tanah mempertimbangkan banyak aspek seperti warna, tekstur, struktur, serta kandungan mineral dan organik. Lalu, secara umum kita memahami bahwa klasifikasi tanah bertujuan untuk membedakan jenis-jenis tanah yang ada di berbagai tempat. Misalnya, kita mengenal beberapa jenis tanah yang umum seperti tanah liat, tanah pasir, dan tanah lempung yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pemahaman ini membantu kita mengelompokkan tanah secara sederhana sehingga lebih mudah dalam menentukan penggunaannya. Misalnya, tanah liat sering dianggap cocok untuk pembuatan batu bata atau kerajinan, sementara tanah lempung dianggap lebih ideal untuk pertanian karena kemampuannya